Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, ayah bunda tercinta yang di rumah aja, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang keempat di pesantren Ramadan ini dalam rangka silaturahim, walaupun melalui media sosial, video WhatsApp, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pahala dari apa yang menjadi pahala silaturahim kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, Islam serta ihsan, sehingga kita dapat terus berdaya upaya, diberikan kesempatan untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang telah diberikan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam berikan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, keluarganya, serta kita semua. Mudah-mudahan di yaumul akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang tercinta, yang bunda yang saya hormati, yang sekarang ini berada di rumah aja karena sedang pandemi COVID-19 atau Corona. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Karena dampaknya sangat luar biasa dari segala sisi, dari ekonomi, dari sosial, dari pendidikan, dan yang lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berpuasa sudah memasuki hari yang ke-21 dan akan menyongsong malam 22 yang sudah kita laksanakan adalah 20 hari. Ibarat kata seorang pelari, kita sudah mau masuk finishing. Kita sudah mau di garis finish, mau di garis akhir. Maka biasanya para pelari yang kemudian ingin masuk finish itu akan memperketat dirinya, akan menambah powernya, akan menambah energinya, menambah kecepatannya agar bisa sampai di garis finish lebih unggul daripada yang lainnya. Maka disinilah apa yang kemudian dilakukan Rasulullah SAW ketika masuk di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ini Rasulullah SAW syadda mi'adzarahu wa iqadha ahlahu wa ahya laylahu. Memperketat ikatan pinggangnya, artinya apa? Menambah kualitas ibadahnya. Kemudian selain beliau juga beliau membangunkan aiqadha ahlahu, membangunkan istri-istrinya, keluarganya, wa ahya laylahu, dan menghidupkan malam. Karena tema yang ditugaskan kepada saya adalah ibadah syar'iyah, maka ibadah syar'iyah adalah kumpulan ibadah-ibadah, kumpulan aktivitas, segala sesuatu bentuk perlakuan, perbuatan yang mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka sesuai momentum kita di Ramadan ini, tentunya kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Tentunya yang paling khusus adalah saya membahas tentang puasanya. Apa pentingnya puasa? Apa tujuan puasa? Apa manfaatnya puasa? Adik-adikku sekalian, orang tua yang saya hormati, yang ada di rumah aja, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati olehnya. Kalau di hari pertama Ustaz Fakhri menyampaikan tentang Qur'annya, Ustaz Ustaz dengan dengan akhlaknya, Ustaz Hari dengan hadisnya, dan saya tentang ibadah syar'iyahnya, mengupas insyaallah tentang puasa. Kalau dikatakan definisi puasa, apa itu puasa? Mungkin kita sudah mengetahuinya semua ya adik-adik. Mungkin dari kalian ada yang sudah menjalankannya, ada juga yang masih belajar, tapi tentunya kata Rasulullah SAW seperti halnya pada sholat, ketika Anda berumur 7 tahun, maka sudah harus dihimbau ya para orang tua, ya. Kalau anak sudah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dihimbau, diberi warning, diberi peringatan agar melaksanakan puasa. Seperti halnya melakukan sholat.
Kemudian kalau sudah masuk umur 10, itu harus diberi sentuhan fisik yang edukatif, yang bisa mendorong dia, berdampak kepada dia agar bisa berpuasa secara sempurna. Artinya kita semua tidak mungkin bisa sempurna, tapi setidaknya kita berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan tersebut. Penting puasa itu apa? Puasa itu adalah faktor di mana atau suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana juga menjadi pondasi Islam, menjadi salah satu rukun Islam yang khusus dilakukan bulan Ramadan untuk melatih diri kita, mentraining diri kita agar kita senantiasa jauh dari perbuatan-perbuatan buruk. Karena di pada puasa ini kita diberikan kesempatan agar kita melakukan hal-hal yang terbaik, menjauhi hawa nafsu, menjauhi hal-hal yang buruk, mencegah amalah kita, agar kita apa? Menjadi insan yang hakiki, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau ada kata-kata penting, pasti harus ada hasil. Karena ketika nanti kita setelah bulan puasa, kita akan merasakan hal-hal yang berbeda. Tentunya di puasa kita menjaga amarah, kita melatih diri, tapi jangan sampai latihan kita ini apa? Menjadi latihan yang sia-sia. Maka kita berusaha untuk aplikasikannya nanti ketika sudah menyongsong akhir-akhir di bulan Ramadan atau setelah Idul Fitri. Karena kita menghadapi 10 bulan, menghadapi 11 bulan yang di dalamnya penuh dengan ujian, cobaan, dan segala hal yang bisa membuat kita menjadi putus asa, menyerah, tapi Allah mengajarkan kita untuk tidak berputus asa. Wala tai'asu min ruhillah, innahu man yai'asu min ruhillah illa qaumul kafirun. Karena puasa ini sudah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kita. Apa tujuannya? Seperti apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan daripada puasa adalah bertakwa. Takwa itu bagaimana? Takwa itu kalau dibahasakan ke Indonesia adalah takut. Takut kepada tentunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi takwa adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kita takut kepada Allah, takut akan azabnya, takut akan musibah yang diberikan yang kita tidak bisa kadang-kadang menerimanya. Padahal jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiada beban, tiada ujian, tiada cobaan yang tidak bisa kita tidak bisa kita terima. Kita pasti bisa terima. Karena inna ma'al usri yusra. Kata-kata ma'a adalah penghubung dari usri yang kemudian yusra. Bahwasanya seyogianya kesulitan itu sudah bersama di dalamnya kemudahan. Kalau kita lagi sulit menahan ya beberapa jam berpuasa, itu kita masih ada untuk bukanya. Coba bayangkan ada di luaran sana, ya, yang kemudian mereka tidak makan seharian, tidak makan berhari-hari. Kita berpuasa memang menahan lapar dan dahaga, tapi kita masih diberi kesempatan untuk berbuka. Nah ini yang termasuk yang harus kita sama-sama ambil pelajaran, bahwa adik-adik tidak boleh mengatakan, oh nanti aku sakit kalau nggak makan, aku kurang cairan kalau nggak minum. Padahal kan cuma beberapa jam saja ada waktu untuk berbuka dan sahur. Kemudian apa manfaat daripada puasa tersebut? Oh, tadi sudah pentingnya puasa, tujuan puasa. Sekarang kita manfaat puasa. Manfaat puasa yang pertama adalah sudah pasti tentunya menghindari diri dari perbuatan yang buruk. Agar lisan kita ini selalu terjaga, tidak bersifat menghina orang, mencemooh orang. Agar kita kalau berperangai di depan orang itu baik, orang lain juga menganggap kita baik. Maka latihannya di puasa. Seperti bagaimana seekor ular yang kemudian sedang ganti kulit,
Setelah ganti kulit, dimanapun hewannya, ya, ular apapun itu akan apa? Akan kembali lagi baik kulitnya, kembali lagi bagus kulitnya. Dan ini yang diharapkan ketika setelah kita menjalankan puasa. Ketika menjalankan puasa, setelahnya kita bisa apa? Menjadi orang-orang yang lebih berharga, lebih mulia. Karena kita sudah melatihnya di bulan Ramadan. Kemudian dihapuskan dosa. Yang kedua, dihapuskan dosa. Dihapuskan dosa karena Allah telah memberikan ruangan itu. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Manusia yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia dengan iman dan juga mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan atau dihapuskan dosanya, dosa-dosa yang lalu. Ingat, Pak Ustadz, kalau begitu kita menjalankan puasa saja supaya dosa-dosa kita diampuni. Oh, silakan. Kalau Anda ingin melakukan puasa di hari-hari lain selain Ramadan atau di bulan lain selain Ramadan, silakan. Puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa apa, Syura ketika datang bulannya, silakan. Tapi walaupun semua ganjaran puasa itu sama, di bulan Ramadan ini lebih baik. Karena di bulan Ramadan ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-shawmu li wa ana ajzi bihi." Puasa di bulan Ramadan ini adalah milikku dan aku yang akan melipat gandakan pahala tersebut. Aku yang akan mengganjarkan pahalanya, bukan seperti biasanya mungkin satu hari kebaikan 10 pahalanya. Tapi kalau di bulan Ramadan mungkin bisa lebih dari 10, bisa 100, bisa 1000, bahkan bisa berpuluh-puluh kali lipat lagi. Maka ini manfaatnya menghapuskan dosa kita dan menambah pahala kita. Yang terakhir, yang ketiga, ini sesuai dengan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya, adalah apa? Adalah menjaga syahwat kita, menjaga perasaan nafsu kita pada sesuatu. Ya, ketika kita marah, ketika kita emosi, kita jaga syahwat kita. Ketika kita melihat sesuatu yang indah-indah ya bagi laki-laki atau perempuan, yang mana itu menjadi zina bagi kita, kita tinggalkan. Kita latih penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita agar senantiasa menjaga hawa nafsu, menjaga syahwat kita. Ya, yang bunda yang dihormati juga begitu. Ya sudah tahu bagaimana kalau siang hari tidak boleh, ya kan? Kalau malam hari silahkan saja. Ya, di malam-malam yang kemudian kita itikaf itu tidak boleh. Tapi kalau sekarang lagi pandemi seperti ini tidak ada itikaf, silahkan saja. Kan nggak boleh, tapi silahkan saja. Inilah anak-anakku yang berkaitan tentang amalan-amalan bulan Ramadan. Tentunya saya membahas tentang pentingnya puasa, tujuan puasa, manfaat puasa adalah untuk apa? Agar kita mendapat pelajaran dari puasa tersebut. Bahwa Allah membuka lebar-lebar, membuka luas seluas-luasnya kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya, mari kita sama-sama di 10 hari yang terakhir ini kita kencangkan ikat pinggang kita. Kalau perlu kita laksanakan salat tahajud, kita latihan salat tahajud, kemudian berzikir, tilawatul Qur'annya diperketat, kalau perlu hafalan Qur'annya kita kuatkan agar kita senantiasa bisa menghafal Al-Quran dengan mudah di kemudian hari, dan juga kita mendapatkan pahala dari tiap-tiap huruf dan juga bacaan-bacaan yang kita baca di dalam Al-Quran, per kalimat, per kata, bahkan per hurufnya. Qara harfan min kitabillah falahu asyru ajrin. Jadi kita tidak perlu khawatir, yang terbata-bata pun dapat pahala, yang belum tahu tajwid pun dapat pahala, karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin kita termotivasi, terdorong untuk dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Bunda yang saya hormati, sahabat-sahabatku, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa tidak sia-sia ketika kita sudah melatih diri di bulan Ramadan ini. Seperti halnya seekor ular tadi yang kemudian menjadi kulitnya lebih baik. Tapi saya sarankan jangan seperti kupu-kupu, karena apa? Kupu-kupu memang indah ketika sudah keluar, tapi dilupa akan kepompong yang menjaganya ketika dia bermetamorfosis. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu